Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Pak. Saya perkenalkan, nama saya Arlianto, pekerjaan PNS. Di sini saya penelitian tentang Perda nomor 18 tahun 2014. Nah, ada beberapa hal yang saya tanyakan tentang Perda ini. Yang pertama, bagaimana kejelasan tujuan dan sasaran implementasi peraturan daerah Kabupaten Balangan nomor 18 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dalam rangka penertiban pengemis di kawasan Paringin, Kabupaten Balangan. Pengemis ya. Ini pengemis. Kalau sasaran dan tujuannya jelas untuk menjaga ketertiban dan ketertiban umum ya. Karena kita ketahui bahwa pengemis dan orang peminta-minta ini kadang-kadang memang sangat mengganggu ya. Samping mengganggu ketertiban umum, juga kadang-kadang mengganggu aktivitas pasar di sekitar Kota Paringin ini. Jadi kadang-kadang memang para pengemis ini mereka itu bukan dari orang daerah, tapi orang-orang luar daerah yang dikoordinir. Nah, bahasa gaulnya ada mafianya juga. Jadi mereka jadikan itu sebagai pencarian. Kadang mereka itu kuat-kuat gitu. Dan kadang-kadang ada juga yang memaksa. Bahkan kadang-kadang disertai dengan kriminal juga seperti copet segala macam yang berdalih dengan orang peminta-minta. Jadi sangat erat itu kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban umum. Itulah yang menjadi sasaran kita. Kalau memang pengemis ini tidak terkoordinir, ya tetap aja itu sebenarnya tidak bagus juga dilihat ya, dipandang. Itu karena mencerminkan ketidaknyamanan orang dalam beraktivitas di pasar. Mungkin itu yang menjadi sasaran dan tujuannya kenapa Perda ini ada. Dan yang kedua, apa target dari implementasi peraturan daerah Kabupaten Balangan nomor 18 tahun 2014 tentang ketertiban umum dalam masyarakat dalam rangka penentuan pengemis kawasan pasar Paringin? Apa sudah tepat? Saya rasa memang tepat, karena memang dari awal undang-undang itu menarget bahwa kalau bisa pasar kita tuh bebas dari pengemis dan peminta-minta. Itu yang utama, karena ya tadi seperti yang saya jelaskan, kaitannya adalah pasti ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kalau kita bicara lebih luas tentang target ini, pemerintah daerah melalui Perda ini mengharapkan bahwa di pusat-pusat ekonomi masyarakat seperti pasar itu jangan diganggu oleh hal-hal yang kurang produktif ya, dan hal-hal yang biasanya kebanyakan itu justru menimbulkan keresahan, menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Seperti yang saya jelaskan juga tadi bahwa kenapa untuk pengemis ini selalu jadi perhatian ya, karena kadang-kadang mereka tidak hanya mengemis semata, ada embel-embel di belakangnya. Sering ya, karena kriminalitas di situ juga ada, mereka juga terorganisir. Jarang mas sekarang itu yang pengemis-kemis itu yang satu-satu, mereka terorganisir misalnya dari daerah mana. Kadang-kadang setelah hari pasar di daerah lain di Barabai, dia ke sini lagi. Habis di sini nanti ke Amuntai, habis ke Amuntai ke Tanjung. Mereka organisasi sebenarnya, banyak yang seperti itu. Dan itu sebenarnya sangat-sangat mengganggu dan berpotensi untuk menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini ada nomor 3. Apakah dalam proses perumusan kebijakan peraturan daerah Balangan nomor 18 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sesuai dengan fakta? Pastinya, karena memang Perda itu semangat Perda itu adalah untuk mengatasi setiap permasalahan yang ditemukan di daerah. Ketika permasalahan pengemis dan peminta-minta ini ya, atau gepeng lah istilah orang-orang sekarang, itu bermunculan di daerah kita dan sudah beberapa kali juga sering menimbulkan permasalahan, maka Perda ini pun akhirnya disusun. Jadi faktanya memang Perda ini disusun karena memang ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Lulut Balangan. Dan untuk menghindari itu terulang lagi, muncullah Perda ini. Jadi kalau sesuai fakta ya pastilah sesuai fakta. Dan yang keempat,
apakah dasar hukum tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat tersebut sudah jelas dan sesuai? Kalau dasar hukum, memang kalau masalah Trantibum yang berkaitan dengan gepeng ini ya, itu jadi isu nasional ya. Semua daerah sebenarnya menghadapi permasalahan ini. Jadi kalau dasar hukum di tingkat atasnya, tadi atas dari undang-undang itu sudah jelas karena berkaitan dengan undang-undang tentang sosial ya, tentang apa penanganan pekat kalau salah penyakit masyarakat, salah satunya itu. Untuk kejelasan aturan di level daerah terkait undang-undang atau perda itu juga kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Kita sudah dalam melaksanakan giat itu kita sudah secara persuasi mereka-mereka yang terlibat dalam gaping itu juga sering kita tertibkan, tidak langsung kita tindak tapi kita beri penjelasan bahwa di pemerintah daerah Balangan itu ada Perda nomor 8. Nah, itu. Jadi untuk cantolan undang-undang itu sendiri, untuk Perda itu sendiri sangat-sangat kuat. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Bagaimana dukungan pemerintah dan instansi terkait dalam peraturan menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Pasar Paringin, Balangan? Kalau bicara pemerintah daerah ya kita bagian dari pemerintah daerah, pastilah mendukung itu kan. Ya. Satpol PP adalah bagian dari pemerintah daerah. Kalau instansi-instansi terkait, mungkin faktanya di lapangan ya kita lihat bahwa Satpol PP itu dalam melaksanakan tugas itu tidak sendiri. Biasanya kita selalu ditemani oleh atau bekerja sama dengan kepolisian, TNI juga, instansi-instansi lain seperti UPT Pasar, ya. Jadi Satpol PP itu selalu berkolaborasi dengan mereka. Karena kadang-kadang di lapangan itu dalam penegakan perda ada unsur-unsur yang tidak menjadi ranahnya Pol PP. Misalnya ketika penertiban pengemis misalnya, terdapat yang bawa senjata tajam, nah, maka kepolisian lah yang harus menindakkan. Jadi kalau dukungan instansi lain, karena memang tujuan kita sama, menjaga keamanan ketertiban, selama ini sangat bagus. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih Iya, atas sama. pertanyaan yang belum diberikan dan jawaban dari sampean. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya.